Siapa sih yang hari ini tidak makan nasi? Ternyata di Indonesia sendiri punya tanaman pangan asli yang hari ini mulai hilang, terlupakan, bahkan langka. Apa saja itu? Yuk, mari kita bahas bersama tentang 7 tanaman pangan asli Indonesia yang mulai hilang dan terlupakan. Mungkin untuk Sobat CM Agro, kelahiran 80-an, 70-an, atau sebelumnya masih banyak yang tahu, tapi untuk yang kelahiran 2000-an, bahkan ada yang 90-an, juga sudah jarang yang tahu, sekarang pun cukup jarang, terkadang sulit untuk ditemui. Mari kita mulai. Inilah 7 tanaman pangan asli Indonesia yang mulai dilupakan dan jarang ditemui versi CM Agro. Nomor 1, tanaman pangan asli Indonesia yang mulai dilupakan adalah talas. Talas atau keladi ditanam untuk dimakan umbinya, merupakan sumber karbohidrat yang cukup penting. Di Kepulauan Mentawai dan Papua, talas dimakan sebagai makanan pokok dengan cara dipanggang, dikukus, atau dimasak dalam tabung bambu. Di beberapa daerah, umbi talas biasanya dikukus atau digoreng, lalu menikmatinya sebagai camilan. Sayangnya, akhir-akhir ini talas mulai terlupakan. Admin yang tinggal di desa pun makin sulit menemukan umbi satu ini, baik keadaan mentah ataupun matang. Kalau di tempatmu bagaimana? Selain itu, tangkai dan daun talas yang muda dapat dimanfaatkan sebagai sayuran atau terkadang pakan ternak. Nomor 2, tanaman pangan asli Indonesia yang mulai dilupakan adalah sukun. Buah sukun merupakan buah berbentuk bulat atau oval yang tidak mempunyai biji, kulitnya berduri halus, berwarna hijau, memiliki rasa sedikit manis, dan tumbuh di beberapa wilayah kepulauan daerah tropis. Buah sukun biasanya diolah dengan cara digoreng, dikukus, atau dijadikan keripik. Kalau kamu, sukanya diolah apa nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Walaupun menjadi sumber karbohidrat yang penting, sayangnya pohon sukun sekarang ini mulai dilupakan, apalagi dengan makin menjamurnya makanan cepat saji. Padahal, buah sukun memiliki banyak kandungan nutrisi antara lain karbohidrat, protein, serat, omega 3 dan 6, serta beberapa vitamin dan mineral. Nomor 3, tanaman pangan asli Indonesia yang mulai dilupakan adalah uwi. Uwi merupakan salah satu bahan pangan tertua di dunia. Tanaman ini umumnya memiliki umbi dengan kulit warna kecoklatan, sedangkan daging berwarna ungu, ada juga yang berwarna putih gading. Jenis umbi ini biasanya dikonsumsi melalui perebusan, pengukusan, pembakaran, atau penggorengan. Sayangnya, uwi sekarang mulai dilupakan, kalah telak dengan mie instan ataupun roti gabin. Hehehe. Padahal, menurut penelitian, uwi memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita, mulai dari mencegah dan mengobati diabetes, rendah gula, menurunkan kolesterol, menjaga kesehatan jantung, dan lain-lain. Kalau kamu pernah makan uwi belum? Nomor 4, tanaman pangan asli Indonesia yang mulai dilupakan adalah koro pedang. Koro pedang memiliki bentuk buah yang besar, panjang, dan pipi seperti pedang. Aromanya agak langu, daunnya hijau, lebar, dan tebal. Warna buahnya putih kekuning-kuningan saat tua dan hijau saat muda. Bijinya dapat diolah menjadi tempe, tahu, susu nabati, kecap, tepung, dan abon. Walaupun memiliki potensi yang luar biasa, sayangnya tanaman ini masih jarang dikembangkan, bahkan lebih terkesan dilupakan di Indonesia. Kalau kamu sudah pernah makan atau tahu tanaman ini, belum? Kalau admin malah baru tahu kali ini tentang koro pedang. Hehehe, padahal jadi adminnya CM Agro ya, kok segitunya sih? Hihihi.
Nomor 5, tanaman pangan asli Indonesia yang mulai dilupakan adalah jewawut. Jewawut merupakan tanaman pangan sejenis serelia berbiji kecil dengan diameter sekitar 1 mm. Jewawut populer sebagai makanan pokok di beberapa wilayah di Indonesia seperti Sulawesi Barat, Pulau Buru, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Tengah. Meskipun kurang populer dibanding beras, sebenarnya kandungan gizi jewawut 3-5 kali lebih tinggi dibanding beras. Sayangnya, tanaman ini sudah mulai jarang dikembangkan, bahkan di daerah asalnya sekalipun, karena dianggap sebagai makanan burung, sehingga downgrade. Istilah kerennya, padahal admin pengen banget nyobain. Hehe. Kalau kamu sudah pernah makan jewawut belum nih? Nomor 6, tanaman pangan asli Indonesia yang mulai dilupakan adalah ganyong. Ganyong adalah tanaman penghasil umbi. Tanaman ini memiliki banyak manfaat, baik untuk dikonsumsi sebagai penganan pengganti beras atau dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Umbi ganyong sangat baik bagi pertumbuhan anak balita karena ganyong mengandung fosfor, zat besi, dan kalsium yang tinggi. Umbi ganyong juga berkhasiat untuk obat antipiretik dan diuretik, serta bagus juga untuk penyakit diare, hepatitis akut, hipertensi, radang saluran kencing, dan panas dalam. Di saat musim paceklik, ganyong bisa menjadi bahan alternatif pengganti beras yang cukup lezat, karena ganyong banyak mengandung karbohidrat dan kalori yang merupakan bahan baku tubuh untuk menghasilkan energi bersama kalori. Nomor 7, tanaman pangan asli Indonesia yang mulai dilupakan adalah kapulasan. Buah kapulasan, atau biasa disebut rambutan botak, adalah buah yang tergolong cukup langka, karena semakin hari pertumbuhannya semakin terhambat oleh pembangunan. Sedikit berbeda dengan rambutan, kapulasan memiliki kulit lebih pendek daripada rambutan, daging buah juga lumayan masam, dan bijinya tak bisa lepas. Akan tetapi, buah ini kaya manfaat. Menurut penelitian di Malaysia, kulit buah ini bersifat psikotoksik atau berakin bagi sel kanker. Selain untuk kanker, buah ini juga berfungsi untuk meningkatkan imunitas dan membentuk kolagen dalam tubuh. Kandungan kapulasan juga membantu menjaga kesehatan jantung, mengatasi tekanan darah tinggi, dan mengendalikan diabetes. Bagaimana Sobat CM Agro? Dari ketujuh tanaman pangan asli Indonesia yang mulai dilupakan tadi, kamu ada yang pernah makan belum nih? Nah, kalau admin, ada yang beberapa bahkan baru tahu, seperti jewawut, kapulasan, dan koro pedang. Apakah karena admin genset ya? Hehehe. Kalau menurut kamu, kenapa tanaman pangan ini mulai dilupakan? Yuk berbagi pandangan dan informasi di kolom komentar ya. Nah, kalau admin ada yang salah data atau informasi, boleh banget nih kamu tambahi atau koreksi di kolom komentar juga. Enaknya ke depan kita bahas apa lagi nih? Yuk bantu admin buat nambah referensi konten selanjutnya. Semoga tanaman pangan di Indonesia makin kaya, terpenuhi, dan beragam ya sobat, supaya generasi selanjutnya juga bisa menikmati banyak variasi dari tanaman pangan kita. Amin. Sekian dulu konten kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan sobat semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang dapat menikmati manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap setia bersama CM Agro, semoga sehat dan sukses selalu.